Aku di tengah. Tengah Mas Toto. Nah, gue di sini ya. Iya. Kamu tetap sini nggak apa-apa ya? Yap. Enter lu. Ada live kita ya. Oh, Yang harus ini, harus yang di live, ini. yang komentar udah banyak banget tuh. Harus di Aman nih. silent. Oh, dari gue. Bukan Ini kurang host kesini nggak sih? host utamanya ini loh. Kurang kesini nggak ya? Ini bohongan ya? Hah? Bener, ada minumnya. Ada airnya sih. Ada airnya sih. Ada airnya, boleh diminum. Aduh. Cek. Oh, dinaikin lagi. Cek. Aman. Cek. Berarti Radio yang buka ya? Yuk. Gue yang buka. Santai kan? Santai, kita ngoyoworo, ngelantur. Yang serius biar dia aja. Deh. Yap. Balik lagi di lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Ya, Sebelum bahas-bahas. penonton lanturan jangan kaget. Siang ini Masih kita ganti siang, pemain. Gus. Ya, kita ganti pemain. Biasanya Mas Yogi, Pak Pemret sepertinya lagi sibuk menyiapkan diri untuk puasa, menjelang puasa sepertinya itu ya. Makanya nggak bisa hadir. Tapi nggak apa-apa. Kita ganti dengan Om Radi yang lebih glowing. Apa nih sih glowing? Mas Toto, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya? Thank you udah diundang. Sehat. Siang hari ini gabung analis politik Carta Politika, Yunarto Wijaya, atau biasa disapa Kok disangka? Mas Toto. Mas Sebenarnya Yang kita mau bicarain juga tok juga ini. sebenarnya jauh lebih penting. Ada yang jauh lebih penting dari itu, Rat. Ada jauh lebih dari itu. Kenapa kita undang Mas Toto ini? Karena selain sebagai pengamat politik, ya di Carta Politika, Mas Toto ini juga dikabarkan ya. Iya, aku udah tahu nih mau ngomongnya apa. Dikabarkan. Untung gue udah siap. Dekat dengan PDI Perjuangan ya, sekarang lagi jadi bahan perbincangan. Makanya udah bener kita undang beliau untuk bicara dalemannya dikit-dikit lah, dikit-dikit. Emang gitu deketnya? Dulu pada saat ya saya dikatakan lu dekat dengan Jokowi, Oke. banyak. Saya tadi mau ngomong itu teman-teman- cuma nggak tega. Banyak teman-teman merah yang bilang malah musuhan. Oke. Lalu ketika saya kritik Jokowi anaknya maju, dibilang dekat lagi. Tapi nggak apa-apa lah, berarti teman semua gitu. Iya. Harus begitu. Nah, jadi siang hari ini kita mau bahas soal manuver PDI Perjuangan akhir-akhir ini, Mas To, yang kalau dilihat cukup reaktif dengan sikap politiknya cukup reaktif dengan isu hukum juga yang sedang menimpa sekjennya, Ya. Pak Hasto Kristianto. Kemarin retret ada instruksi katanya surat dari Ketua Umum menunda. Tapi kayaknya diejawantahkan itu seperti tidak boleh ikut retret, Boykot. diboykot. Isunya boykot. Begitu. Sebagai Kader-kadernya bentuk perlawanan. gitu. Iya. Tapi reaksi semacam ini, menurut analisis Mas Toto, itu reaksi yang positif atau justru merugikan partai? Iya, kalau kita lihat kan kemungkinannya dua yang bisa jadi tafsir ya. Paling tidak saat instruksi Ketua Umum Megawati keluar. Kalau hari ini sebenarnya udah beda lagi nih, karena kemarin sudah ada konferensi pers dari DPP, dari Mas Baskara, Roni dan lain-lain yang menerjemahkan atau paling tidak menjawab lah. Ini benar boykot atau enggak sih kira-kira gitu kan. Makanya pada saat instruksi keluar pertama, yang kemungkinan ditafsirkan pertama kan adalah wah ini boykot atau perlawanan politik atau ada isu yang lebih spesifik, ada upaya mengancam untuk kemudian melakukan supaya dilakukan penangguhan penahanan karena memang di instruksi hariannya memang ada terkait dengan penahanan Mas Hasto. Tapi bisa juga kemudian paling tidak kalau kita mendengar penjelasan dari Baskara kemarin yang dituangkan juga di dalam surat yang ditandatangani Mas Baskara dengan Roni sebagai jubir yang resmi dipilih, ternyata ini tidak seheboh yang diperkirakan. Gitu ya? Ini bukan sebuah pertarungan karena ternyata tidak pernah ada pelarangan, yang ada hanyalah penundaan dalam konteks ketika ada penahanan terhadap sekjen
saya menggunakan istilah saya ya, ini harus siaga satu partai. Makanya digunakanlah istilah menunda dan menunggu commander call. Commander call. Bagaimana menguji mana yang benar? Ya menurut saya dilihat dari outputnya aja. Saya mengatakan dari awal, kalau benar ini boykot, pasti nggak akan ada yang berani tuh. Orang-orang terdekat Mega datang, apalagi Pramono Anung. Apalagi ketua DPC atau ketua DPD. Tapi ketika berbondong-bondong datang, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terakhir puncaknya Mas Pram, menurut saya agak tidak mungkin bahwa itu tidak sepengetahuan atau komunikasi dengan ketua umum. Atau jangan-jangan apa konpresnya atau penjelasannya apa DPP itu merevisi ya, yang dianggap orang merevisi misalnya apa perintah sebelumnya karena sudah ada deal politik mungkin. Kalau ada deal politik, harusnya penangguhan penahanannya sudah terdengar. Kemarin KPK mengatakan bahwa tidak pernah ada permintaan penangguhan penahanan. Dan menurut saya terlalu nekat kalau ada upaya barter seperti itu. Kalau kemudian terlihat di hadapan publik bahwa kemudian kader PDI Perjuangan masuk ke dalam retret, lalu diikuti atau sebelumnya ada yang namanya penangguhan penahanan, kan terlihat sekali bahwa sebuah proses hukum bisa diintervensi oleh sebuah deal-deal politik, mau itu namanya Mega dengan Prabowo, mau antar partai dan lain-lain. Karena selama ini nggak ada intervensi hukum. Ya kita tahu baunya ada, tapi kalau sampai terjadi seperti itu, ya menurut saya kok telanjang sekali ya. Beliau ini mau bilang jangan jorok gitu. Jangan, Kira-kira gitu ya? kalaupun hai dewa-dewa, hai dewa-dewi, kalau Anda ingin kemudian melakukan proses-proses deal politik, lakukanlah dengan cara yang tidak terlalu telanjang merusak pendidikan politik, kira-kira gitu loh. Dan harusnya sih, ya saya masih percayalah orang seperti Ibu Mega dengan Pak Prabowo tahu batasan. Ya, itu. Andai kata pun didorong-dorong oleh pihak tertentu. Nah, citra publik yang dimunculkan kalau gitu gimana? Kalau sekarang sudah seperti ini, toh ujung-ujungnya ikut juga gitu loh di retret kemarin meskipun berangsur kan terakhir gongnya Mas Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta. Menurut saya ini langkah yang tepat menjelaskan bahwa memang tidak ada apa-apa. Gitu. Karena kan kita tahu bahwa isu ini menjadi sangat besar ketika memang posisi PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang belum masuk ke dalam koalisi. Jadi nuansa konfliknya orang tunggu, berantem nggak nih, kira-kira begitu. Yang kedua, yang kita bisa lihat juga menjadi isu besar ini kan kalau kita bicara gorengan-gorengan, bahasan di media, ini kan nyambung banget dengan isu petugas partai. Yang selama ini khas dianggap hanya ada di PDI Perjuangan, dan kalau betul terjadi boykot, Anda mau ikut partai atau ikut presiden, ini kan menunjukkan bahwa isu mengenai petugas partai benar adanya. Padahal saya selalu mengatakan semua partai itu memperlakukan kadernya seperti petugas partai. Sama sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih misalnya isu koalisi permanen. Kalau ada kadernya jadi menteri tetap jadi ketua DPP partai. Tidak boleh kritik sebagai anggota DPR ketika kita sudah masuk dalam koalisi. Ini bobotnya sama. Mereka memperlakukan kader seperti harus lebih nurut bos, dan ketika bosnya sudah ngedil menjadi bagian dari koalisi tertentu, anggota DPR nggak boleh lagi kritik. Artinya anggota DPR nggak usah peduli lagi terhadap suara masyarakatnya. Ketika sudah terpilih menjadi menteri yang harusnya hanya menjadi pembantunya presiden atau petugasnya presiden, tapi nggak mau ngelepasin atribut menjadi ketua DPP partai, artinya kan dia masih mau melekatkan kepartaiannya dalam tugas kenegaraan. Cuma satu-satunya partai yang mendefinisikan ini secara eksplisit dengan slogan petugas partai itu memang hanya PDI. Saya ingin mengatakan itu yang kemudian menjadi bulan-bulanan dalam konteks panggung depan dan komunikasi politik termasuk di hadapan netizen. Karena jujur ya dan terbuka. Terlalu jujur dan terbuka. Saya nggak tahu ini harus diberikan pujian atau sebuah sentilan gitu. Mas Toto, di awal itu kan ada kesan gini ya, menegaskan pertanyaan tadi. Di awal kan memang ada kesan bahwa PDIP itu memboikot. Ada gini kesan ya, kita bicara kesan ya, memboikot. Terus setelah itu tiba-tiba satu demi satu secara bertahap datang ke Magelang misalnya untuk ikut retret meskipun diancam sama Mendagri nggak lulus gitu ya kalau telat seperti itu karena bolos gitu ya.
Nah, maksudku apakah secara citra politik tidak menunjukkan PDIP ini mencela-mencela aja nih, bilang gitu, nggak konsisten gitu. Menjadi terkesan mencela-mencela kalau titik awalnya dilihat dari kecurigaan dan persepsi bahwa sudah pasti memboikot. Saya termasuk orang yang mengatakan di Kompas TV hari Sabtu, kalau sampai memboikot ini instruksi yang salah. Nah, tapi kan kemudian terjelaskan dengan orang-orang terdekat Mega juga datang seperti Mas Pram, dan kemudian kedatangan Mas Pram dijelaskan secara resmi oleh DPP. Artinya image mencela-mencela ini menurut saya mungkin akan muncul di hadapan orang-orang yang berharap PDI harusnya boikot beneran misalnya gitu ya. Atau orang-orang yang berharap memang PDI berantem beneran dengan pemerintahan Prabowo, dan itu tidak terjadi. Tapi kan yang harus kita pikirkan bukan mengenai harusnya PDI ada di posisi mana dalam konteks politik praktis. Tapi yang harus menurut saya kita tempatkan dengan benar adalah PDI harusnya menempatkan kadernya yang sudah dipilih rakyat dan sudah menjadi bagian dari pemerintah pusat seperti apa dalam konteks retret. Ya, menurut saya ini tepat. Bahwa ketika dilanda masalah pun mungkin hal paling maksimal yang bisa dilakukan hanya menunda dalam konteks standby dan commander call tadi. Kalau memboikot itu salah. Tapi gini Mas Bro, ini bukan artinya di internal PD Perjuangan sendiri ada dualisme, bukan dualisme ya, ada dua idealisme yang berbeda. Ketika sikap itu pertama terkesan, tadi kan dibilangnya terkesan memboikot, tapi kemudian belakangan akhirnya datang ke retret ya secara tidak langsung bilang bahwa kami mendukung pemerintah. Gitu. Kalau faksionalisasi pasti ada. Ya pasti ada. Dan semua partai pasti ada. Ya kita kan cuman kan tahu. ini terlalu kentara gitu kelihatannya. Kayak sebenarnya kalau tanpa kejadian ini pun semua orang tahu. Ya? Ada orang yang mengatakan ada kubu Mbak Puan, ada kubu Mas Nanan, ada kubunya Ibu Mega, beda lagi dan lain-lain. Dulu ada yang menyebut kubu Jokowi, itu kan perbincangan di publik dan tanpa kasus ini pun perbincangan itu ada. Tapi yang jelas dari rentetan yang ada, di dalam pasti tetap ada perbedaan politik ya. Saya hanya bisa mengatakan penjelasan dari DPP kemarin untuk menjawab berpuluh macam tafsir yang ada, menurut saya udah tepat itu aja. Itu yang udah bisa menjawab katanya. Sebenarnya kan bisa terlihat gini loh, pada saat ditunjuknya jubirnya siapa. Dalam konteks politik ya, kalau secara hukum tentu saja pasti Bang Roni ya. Karena memang pengacaranya kan Roni, bidang hukum juga Roni. Tapi ketika dipilihnya adalah seorang Ahmad Basarah, menurut saya di situ memperlihatkan kalaupun ada faksionalisasi, dalam konteks ini PDI ingin menempatkan persoalannya lebih secara proporsional, kooperatif, dan bukan dalam konteks berseberang-seberangan apalagi perang. Mas bisa tahu lah kalau nama-nama lain yang cenderung akan lebih keras, meledak-ledak gitu ya. Meledak-ledak menyuarakan isu kan, seperti ini gitu. Kalem, Ya, gitu. dari situ kelihatan. Saya membayangkan jubirnya itu Adian. Nah, saya nggak ngomong tapi nama yang pertama keluar itu. Yang kemarin. Sorry, Bang. Jadi kalau kemarin jubirnya nongol di depan publik, apa itu juga jadi pertanda bahwa ini adalah pengganti seorang Hasto Kristianto sebagai sekjen? Fotonya udah nggak ada. Fotonya Saya baru tahu. Ada di Saya ini, baru tahu. di struktur Saya baru tahu di karena kan, websitenya PDIP itu udah nggak ada. Oh ya? karena sebetulnya mengambil apa dalam konteks masih resmi ya Mas Hasto sebagai Masih ya? Masih sekjen, harusnya. kan. Jadi Masih resmi harusnya. Jadi saya nggak kaget juga. Tapi kan memang ini jadi menarik apa yang terjadi dalam kasus ini dan kemudian menimpanya bisa dikatakan kalau secara organisasi orang nomor 2 ya di partai gitu kan. Ini nggak lama loh sebelum akan dilaksanakannya Kongres. Iya. Jadi bagaimana penyelesaian secara matang baik dalam konteks image ke eksternal dan yang tadi dikatakan kalau ada faksionalisasi, perbedaan pendapat terhadap kasus ini dan konsolidasi internal itu menurut saya jadi sangat penting. Paling tidak pernyataan dari Mas Baskara semalam memperlihatkan partai tidak dalam kondisi emosional menyikapi ini karena yang menurut saya berbahaya pra-kongres ketika partai merasa ada dalam kondisi emosional baik terhadap pemerintah, baik terhadap publik ataupun dalam menyikapi perbedaan pendapat di partai sendiri. Background-nya itu banteng yang berdarah-darah itu. Ya itu kan kalau dipilih untuk masuk AI pasti keluarnya begitu memang. Tapi Mas Toto, ini yang menurutku agak aneh ya.
agak ini kan sebenarnya isu lama ya. Jauh sebelum Hasto dibui lah ya, ditahan sama KPK. Itu kan ada isu yang berkembang bahwa memang yang jadi pertanyaan adalah kenapa Hasto baru diproses hari ini misalnya. Ya. Yang notabene-nya adalah setelah dia ngeributin soal PPN 12%, terus kemarin sempat ramai demo mahasiswa, aksi Indonesia Gelap, yang dikabarkan katanya PDIP juga dalam tanda kutip ya ikut terlibat, dan juga mendekati kongres partai. Gitu loh. Nah, ada kecurigaan bahwa ini memang upaya dalam tanda kutip gitu ya ngobok-ngobok PDI ini di kongres. Gini, kalau terkait kasus hukumnya, bahwa selalu muncul isu politisasi hukum itu penyakit klasik bangsa. Iya, klasik. Itu dari zaman. Tapi apakah serta merta bahwa setiap kasus yang menimpa petinggi partai politik langsung kita bisa alamatkan kepada politisasi dan itu dijadikan alasan untuk menolak apapun keputusan dari penegak hukum? Saya nggak setuju juga. Ini pernah menerpa juga dulu Nazarudin. Iya. Terus Plate. Lalu Joni Plate misalnya. Ketua umum beberapa, Romahur Muzi misalnya. Dan kita tahu penyelesaiannya adalah bukan dengan kemudian memboikot keputusan hukum ini. Jadi dalam konteks itu saya harus mengatakan mungkin politisasi hukum ini akan tetap ada selama memang sistem hukum kita masih bobrok. Itu fakta kok. Dari kita ditilang dan segala macam, bikin SIM, itu masih jadi momok sampai sekarang gitu kan. Ini pasti habis dengerin lagunya Sukatan. Saya nggak nyebut subjeknya. tapi tidak serta-merta kita kemudian langsung mengambil simplifikasi seperti itu. Dan jadi saya nggak berani mengatakan apapun mengenai kasus hukum ini. Yang kedua, tapi kalau ada upaya mengobok-ngobok pun, andai kata pun ada, dan ini lumrah dalam politik, ada partai yang kemudian keras, cenderung berseberangan, katakanlah ada upaya-upaya penyusupan politik masuk normal. Apakah di rezim sebelum tidak terjadi? Saya meyakini ada. Pertanyaannya kan PDI Perjuangan cerdas nggak menghadapi itu? Bagaimana sikap cerdas untuk menghadapi itu? Yang tadi saya katakan, ini sebuah satu contoh konkret. Kalaupun memang ada politisasi hukum terhadap kasus sekjennya, melawannya itu jadi kasus hukum juga, diproses hukum juga, tarunglah di pra-peradilan. Bukan dengan kemudian misalnya mencampur adukan kegiatan yang lain, kegiatan retret misalnya. Itu kan tafsir yang pertama muncul, boykot dikaitkan dengan kasus Mas Hasto. Tapi setelah dijelaskan Mas Baskara, paling tidak itu coba dikelirkan nggak ada. Ya. Itu aja menurut saya sih. Harusnya PDI Perjuangan fokus sebagai partai yang sendirian nih. Hanya 15% menghadapi 85% tuh di dalam parlemen udah bagi-bagi kursi menteri, kekuasaan dan segala macam, megang logistik. Ya bagaimana kemudian bersikap cerdas dan kalaupun ada upaya politisasi seperti itu. Saya lebih senang PDI misalnya bersikap keras. Misalnya mengkritik sebagian kebijakan dari pemerintah yang dianggap ugal-ugalan dalam konteks efisiensi. Saya lebih senang misalnya PDI Perjuangan bersikap keras menyikapi demo-demo Indonesia Gelap apabila betul tuntutannya memang sesuai dengan aspirasi konstituen. Tapi bukan karena konflik elitnya kemudian ngambek. Itu yang saya selalu katakan di awal. Tapi makanya menurut saya angin segar bahwa apa yang di konferensi perskan kemarin sih paling tidak terasa rasional lah. Dan menunjukkan bahwa PDIP tetap tenang gitu ya. Paling penting itu, tidak ada dalam kondisi emosional dan membabi buta. Tapi gini, biasa konferensi saja. kemarin itu yang terlihatnya tenang gitu. Itu saya teringat pernyataan Ibu Mega tahun lalu. Kalau sampai sekjen saya ditahan, saya akan datangin KPK. Ya. Itu kan tadi ngomongin soal ngobok-ngobok itu tadi. Ya. Nah, apakah itu masih relevan pernyataan itu jika terwujud saat ini? Sepertinya juga itu akan menjadi langkah yang blunder nggak sih kalau memang itu terjadi? Ya sebenarnya kan sudah terjawab dengan pernyataan kemarin. Apakah mungkin Baskara dengan Roni berani bikin rilis seperti itu ditandatangani tanpa sepengetahuan Ibu Mega? Ya menurut saya tidak. Ya artinya di sini kan kita melihat juga sikap dinamis seorang Megawati Soekarno Putri tetap berprinsip pada satu titik. Di sisi lain juga mungkin membaca lebih detail data-data yang sifatnya empiris, sikapnya mungkin juga akan lebih dinamis seperti yang kita lihat hari ini. Lebih dinamis ya kalau tidak seseru harapan
sebagian netizen tentu saja. Karena ini kalau tinju ini akhirnya jadi ditentukan oleh kemenangan angka gitu kan, bukan KO. Nggak KO ya. Sementara yang namanya publik dan netizen ini berharap kayak Mike Tyson itu satu ronde kalau perlu KO gitu. Ribut gitu ya, benar. Terus bagaimana Mas Toto? Ini kan dulu kan ketika Hasto sebelum ditahan ya, pas pemeriksaan pertama kan sempat rame tuh. Kalau sampai Hasto ditahan maka Hasto akan mengeluarkan file-file rahasia itu yang katanya dititipkan sama Ibu Koni di Rusia. Nah beberapa kan udah muncul tuh sebagai bentuk perlawanan. Menurut Mas Toto ini sebenarnya perlawanan ini efektif atau justru blunder sebenarnya? Saya berpandangan gini Mas, keributan antar elit dalam konteks saling membuka borok disertai data itu adalah sebuah hadiah manis buat publik dalam demokrasi. Nggak usah ditakutin. Yang tidak boleh adalah kalau ada upaya membuka-buka borok tidak disertai data. Silakan publik yang nilai itu apa yang dibuka oleh Mas Hasto itu seperti apa. Yang kedua, apabila mengancam dan membuka borok-borok dalam tujuannya untuk barter, mau itu untuk urusan politik, urusan logistik atau kasus hukum, itu yang nggak boleh. Makanya saya selalu mengatakan demokrasi itu harus bising malah. Makanya saya nggak pernah setuju dengan bahasa bahwa untuk bekerja bagi negara semuanya harus bersatu dalam koalisi. Menurut saya itu kong kali kong. Terlalu itu naif nggak sih? bersekongkol bukan berkoalisi. Bukan kolaborasi ya. Betul. Yang namanya demokrasi bising, makanya diperlukan ada yang namanya oposisi. Diperlukan adanya, kalau nggak mau pakai bahasa oposisi oke lah, check and balances. Dan saling membuka borok, saling borok dalam arti memang sesuatu yang dianggap merugikan negara, itu bagus buat. Borok itu kan saling koreksi. Kalau kita membuka borok saling koreksi. Nah. Kalau Anda terbukti misalnya punya kasus hukum, Anda melakukan tindakan politik yang salah, buka datanya. Tapi kalau baru membuka borok karena dia sendiri punya kasus, ya itu menurut saya nggak tepat juga. Ini nih, saya agak tertarik juga sama komentar-komentarnya haters nih kayaknya. Saya bilang haters karena memang komentarnya negatif gitu. Sedikit-sedikit kan semenjak kasusnya Mas Hasto ini PDI Perjuangan konferensi pers. Tadi yang dibilang lebih tenang tadi. Tapi kok ada juga haters ini, netizen yang mungkin dia ini haters bilang kok dikit-dikit cuci tangan PDIP ini. Katanya cuci tangan dikit-dikit kalau ini mau membersihkan bahwa dirinya itu tidak terlibat apapun gitu dalam kasus-kasus hukum atau dalam praktik-praktik politik yang jorok gitu. Itu analisnya gimana tuh, Mas? Ya, menurut saya tetap PDI Perjuangan posisikan ini sebagai otokritik saja. Misalnya ketika mengkritik Mulyono, ya apapun PDI Perjuangan pernah menjadi bagian dari pemerintahan Mulyono. Dan menjadi partai pengusung utama, bahkan Mulyono adalah kadernya. Sehingga menurut saya nggak perlu kita menyalahkan netizen ketika kemudian menganggap bahwa kritik itu juga harusnya dialamatkan dulu misalnya, begitu kan. Dan artinya kan harus ada effort lebih dari teman-teman PDI Perjuangan ketika berbicara mengenai kritik terhadap kebijakan. Bagaimana kemudian dulu PDI Perjuangan dalam keberpihakan terhadap kebijakan itu. Jadi jangan setengah-setengah. Makanya tadi kalau ngambil positioning bukan hanya secara politik dan bermusuhan dengan tokoh tertentu, bermusuhanlah dengan kebijakan yang memang dianggap bertentangan dengan aspirasi konstituen dan selama ini itu lebih ke personal berarti ya? Saya tidak tahu, itu kritik dari netizen gitu kan. Tapi berarti ya itu tadi sarannya lebih baik ke kebijakan kalau kritik, jangan ke orang. Nah, ini nggak personal. Yang menarik balik lagi soal retret nih, Mas Toto. Ini kan sebagian besar sebagian besar kepala daerah dari PDIP ini kan udah ikut retret ya. Meskipun menyusul lah pelan. Dan hari ini ya kalau nggak salah ya, itu kan yang ngasih materi kan Mas Gibran. Dalam tanda kutip mantan kader PDIP yang dalam tanda kutip lagi sangat dalam setahu saya ya tidak disukai, makanya dipecat dari partai seperti itu. Kira-kira ada kemungkinan nggak misalnya kader PDIP ini akan walkout atau dengan risiko tambah lulus lagi gitu ya? Menurut saya sih harus tetap ikut. Tapi bahwa kemudian mereka bisa lebih kritis dibandingkan yang lain pas sesi tanya jawab mungkin juga. Kalau ada sesi tanya jawab kan kalau misalnya walkout artinya nanti anggota DPR PDI Perjuangan setiap ada Gibran
di acara DPR walk out dong, kan nggak bisa juga. iya. Tapi bahwa mereka bisa lebih kritis karena posisinya sekarang masih di luar pemerintahan, malah harusnya itu dijalankan. Ya itu tadi jangan ke personnya. Malah harusnya itu dijalankan. Yang tadi dibilang Jadi jangan ke person. boleh punya subjektivitas, seranglah dengan perdebatan terkait kebijakan. Iya. Jadi sarannya bukan Misal nih, Mas Gibran misalnya berbicara mengenai demokrasi. Misal, saya nggak tahu Ya, 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 gitu ya, kan. ya. Boleh dong kader PDI Perjuangan misalnya bertanya, Mas Gibran, apakah bentuk dari naiknya Mas Gibran ketika ayahnya masih berkuasa itu bentuk yang baik buat perjalanan Demokrasi apa demokrasi? bukan? Itu boleh. Iya. Di situ kan ada dialektika yang menurut saya menarik. Walaupun kita nggak bisa menafikan itu pasti kan bermula dari rasa sakit hati pertanyaan itu, tapi ada substansinya yang memang buat publik ada gunanya gitu, kira-kira seperti itu. Nih kalau ngomongin hubungan, kan sekarang udah nih rata-rata semua ikut kepala daerah dari PDI Perjuangan. Enggak ada. kecuali Ya, yang yang tidak dari ikut. Bali ya. Ada yang tidak, Yang dari disebut, Bali, ya. dari Bali gitu. Tapi mostly udah ikut lah ya. Ya. Ini apakah sudah juga menandakan bahwa hubungan Pak Prabowo sama Bu Mega ini sekarang sudah baik-baik saja sebenarnya? Kalau saya meyakini ada hubungan unik yang susah buat kita mengerti ya. Paling enggak sepertinya mereka berdua sudah saling mengenal, bahkan mungkin nggak tahu saya udah lahir atau belum. Kayaknya saya belum lahir gitu ya. Tapi dan semua pengamat politik yang usia saya, hampir usia saya mungkin tidak mengerti. Hubungannya menurut saya memang dalam. Agak unik sih ya memang. Ya. Artinya saya belum pernah melihat sebuah peristiwa dalam hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang bisa dikatakan berpotensi memutus hubungan ini dalam konteks secara historis, misalnya seperti ya kita tahu isu mengenai hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY sebagai sama mantan presiden, atau Ibu Mega dengan Pak Jokowi, itu kan kita tahu ya sejarah-sejarahnya. Dengan Pak Prabowo menurut saya masih dalam batasan-batasan perbedaan sikap yang masih sangat mungkin untuk dijalin kembali. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang mengatakan, Mas kayaknya fix nih ya bakal jadi oposisi ya setelah kejadian retret. Menurut saya bukan hanya belum tentu. Dengan penjelasan DPP kemarin terlihat sekali bahwa ini nggak menandakan apapun dalam sikap PDI Perjuangan akan menjadi oposisi atau tidak. Ini saya lihatnya peristiwa kecil, Mas. Netral-netral aja berarti ya. Kayak posisi Demokrat lah ya kemarin waktu periode sebelumnya. Demokrat juga kan tidak menyatakan oposisi, tidak juga menyatakan koalisi sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya saya inginkan lebih tegas dalam nanti PDI Perjuangan menjawab itu. Di Kongres ya. Di Kongres. Iya di Kongres. Memang PDI sudah menegaskan dalam presidensial nggak ada istilah oposisi ataupun koalisi. Itu bahasa tata negara yang menurut saya benar sebenarnya. Tapi tetap harus ada bahasa yang tegas. Misal, oke nggak kenal istilah oposisi. Kalau merasa bahwa koalisinya Pak Prabowo terlalu besar dan butuh pengawas, misalnya tegaskan, partai saya akan jadi pengawas. Kami di luar pemerintahan. Kami akan mengoptimalkan tugas anggota-anggota DPR kami untuk melakukan pengawasan. Berbeda dengan partai lain yang misalnya mengatakan kami tidak akan mengkritik kebijakan Prabowo. Misal ya, itu menurut saya harus lebih, jangan ada kemudian istilah kami bukan oposisi, kami juga bukan koalisi. Tapi gini Mas Bro, kalau di iklim demokrasinya Indonesia tidak menyatakan oposisi atau tidak menyatakan koalisi, mudah-mudahan sih nanti akan bersikap ya di Kongres. Tapi kalau begitu terus begitu, ini manifestasinya akan merugikan kan untuk. Makanya saya bilang di Kongres harus ditegaskan. Gitu kan. Di Kongres. Dan itu akan kan drop dalam waktu dekat. Jauh nanti suaranya. Dan saya meyakini itu akan dijawab. Karena gaya seorang Megawati memang harusnya nggak terbiasa di abu-abu. Harusnya beliau tidak akan nyaman. Oke. Mas Toto, balik lagi ke soal kasusnya Mas Hasto ya. Kan menurut beberapa ya kubunya Mas Hasto misalnya, dan sebagian orang itu kan menuding atau curiga lah ada tangan Mulyono di balik penahanan dia, memtersangkakan dia gitu loh. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Jokowi dan itu Masih dekat kok. Masih dekat ya? Memang Siapa tahu saya mata-mata Jokowi sebenarnya. Yang kemudian dianggap dekat dengan PDI atau ditanam di PDI. Makanya disemprit mulu sana sini. itu menurut
Mas Toto, mungkin nggak sih Jokowi melakukan itu? Dalam politik apapun mungkin, tapi saya nggak mau masuk ke wilayah sana. Karena ini kan sebuah hal yang hanya bisa dibuktikan ya lewat pembuktian hukum. Nggak bisa kita menggunakan analisis politik. Kalau menggunakan analisis politik, intervensi bisa dilakukan siapapun. Misalnya pimpinan KPK tuh temennya si ini loh. Oh ternyata saya lihat pernah datang di kondangan si ini misalnya. Dari situ analisis kemudian bisa nyambung-nyambung aja. Tapi andai kata pun iya, buktikan secara hukum. Jangan kaitkan dengan momen politik yang lain. Yang menjadi pertanyaan kan kalau intervensi itu kan kalau Prabowo mungkin iya, karena dia presidennya misalnya. Dan KPK masuk perubahan eksekutif itu loh. Tapi kalau Jokowi relevansinya di mana, kan dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kan katanya anaknya masih wapres. Itu tapi kan kalau menggunakan pendekatan politik, saya nggak setuju. Pendekatan penilaian dan pengambilan kesimpulan terhadap kasus hukum itu digunakan dengan menggunakan sebuah hipotesa politik. Itu menurut saya akan membawa sebuah perdebatan yang nggak akan berujung. Karena ketika kita berbicara hipotesa, apapun mungkin terjadi sebagai sebuah kesimpulan. Itu yang menurut saya tarunglah dalam proses hukum. Lebih baik menggunakan alas hukum untuk menyelesaikan persoalan itu gitu. Iya dong, kasusnya hukum selesaikan dengan hukum. Kalau Anda ingin menggunakan pendekatan politik juga, berarti Anda melakukan kesalahan dan kejahatan yang sekarang sedang Anda tuduhkan pada orang lain. Tapi sebagai orang yang dekat ya, tadi kan menolak dikatakan pernah dekat gitu ya, dekat dengan Jokowi, mungkin nggak sih Pak Jokowi melakukan itu? Buat saya nggak tahu dalam kasus ini. Tapi buat saya apa yang terjadi dalam isu 3 periode, saya saat itu masih dekat loh. Dalam isu mengenai, saya jelas menolak dari awal. Kalau itu mau di media saya clear jelas menolak dari awal. Ya tapi saya tahu banyak hal di situ berarti kan. Yang kedua dalam konteks majunya Mas Gibran, buat saya positioning Pak Jokowi tidak sebagaimana mestinya. Tidak elok dilakukan, katakanlah yang dilakukan oleh beliau hanya pembiaran. Kalau kita nggak mau menuduh mengintervensi dan nggak bisa membuktikan mengintervensi, pembiaran proses politik seperti ini terjadi pada masanya, menurut saya itu tidak elok terjadi. Nah, itu aja Mas jawabannya. Jadi jawabannya nembak ke atas harusnya udah bisa disimpulkan. Biarlah audiens yang menyimpulkan. Tapi gini, menarik. Tadi kan sempat menyinggung soal 3 periode. Jadi 3 periode. Tapi Mas Toto yakin bahwa 3 periode itu tidak terjadi hari ini? Karena ada yang bilang ini kan hanya ganti akun aja nih katanya. Saya agak berbeda ya. Oke. Kalau saya melihat Prabowo is Prabowo. Oke. Prabowo is not Jokowi. Prabowo sulit diatur oleh Jokowi. Bahkan dalam konteks pendekatan kebijakan, Prabowo akan berbeda dengan Jokowi. Dan itu sudah bisa terbukti, terlihat dari arah-arah kebijakan yang kita lihat dalam 3 bulan atau 4 bulan pertama. Apa yang sekarang sedang terjadi berbeda sekali dengan pendekatan seorang Jokowi. Cara menerjemahkan bagaimana efisiensi, semua presiden pasti bicara efisiensi. Tapi bagaimana menerjemahkannya, disitulah terlihat Prabowo tetap menjadi seorang Prabowo. Jadi kalau kita baca bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia dan Solusinya, apa yang dilakukan sekarang ini ya betul-betul Prabowo dengan semua kontroversinya ya, dengan semua ketidaksetujuan berbagai pihak gitu ya. Prabowo is Prabowo. Dan itu sangat berbeda lagi-lagi dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi kalau mau dikaitkan dengan apakah Jokowi masih memainkan peran besar, saya meyakini tidak. Paling tidak dalam konteks bernegara. Tapi gini Mas, ini sebagai orang yang dekat dengan Jokowi dan juga dekat dengan PDI Perjuangan. Ini kan Mas Toto berada di tengah-tengah. Sama Prabowo belum ya? Oh, sama Prabowo belum kayaknya. Kalau sih belum. Ini kalau boleh kasih advice, endingnya nanti lebih baik PDI berselancar bersama pemerintah atau tetap dengan posisi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah? Buat saya PDI harusnya memainkan fungsi dan peran yang partai lain tidak mainkan. Kalau nggak mau deklarasi nggak apa-apa. Tapi tadi ada bahasa yang menurut saya ada bocorkan tadi. Statement tegas. Posisikan dan tegaskan bahwa anggota-anggota DPR saya akan melaksanakan fungsi sebagai pengawas. Karena sekarang yang sedang terjadi dengan isu koalisi permanen dan seperti akan dijalankan adalah
Nurul Arifin jelas tuh mengatakan bahwa kita nggak boleh mengkritik kebijakan Prabowo. Yang ngomong anggota DPR loh gitu kan. Golkar, Padahal tugas pertama anggota DPR adalah melakukan pengawasan. Jadi kalimat itu menurut saya sudah menjadi oase. Walaupun mungkin akan kalah berhadapan-hadapan dengan DPR-nya Kim yang 85%, tapi paling enggak fakta, data, pendapat yang berbeda itu kemudian tampil di hadapan publik. Dan ketika kemudian DPR nggak bisa melakukan fungsi pengawasan, kita tahu ada elemen lain, termasuk ketika harus turun ke jalan. Itu agak ngeri nggak sih, Mas Toto, sebenarnya 85% itu di satu keranjang gitu ya. Karena itu bisa melakukan apapun termasuk mengamandemen konstitusi. Ya gimana? Itulah yang dicontohkan Pak SBY juga dengan set gap-nya 75,34% kekuatan. Itulah yang dicontohkan juga oleh Jokowi dengan kekuatan kalau tidak salah sekitar 81 atau 82% di periode keduanya setelah menarik Gerindra. Artinya saya nggak mau menyalahkan Prabowo saja dalam konteks ini. Ini sebuah cacat sistem yang dilestarikan dan dinikmati keanomaliannya oleh siapapun presidennya. Dengan kemudian mengatakan kita nggak usah pusing deh, kita deal-dealan aja bagi kursi menteri, bagi kursi BUMN, bagi kursi dubes, dan kemudian kita pastikan adem ya DPR-nya ya. Gue ada beberapa undang-undang pamungkas nih yang lu harus lolosin. Dengan, aman ya? Dengan dalih memuluskan Ya, program-program. lu recall ya, kalau anggota DPR lu tetap kembali lu, kan itu yang sekarang sedang Kong kali terjadi. kong jatuhnya itu. Ya, jadi ya ini sesuatu yang sudah dilestarikan, terutama saya harus mengatakan setelah SBY jilid kedua dengan adanya ide Setgap itu ya. Setgap ya. Ini balik ke hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Hari-hari ini ya belum juga terwujud ya sepertinya rekonsiliasi yang dibilang dengan Ibu Mega atau Prabowo nih? dengan Ibu Mega. Dengan Pak Jokowi atau dengan Pak Prabowo? Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Tapi sekarang kan belum pernah. Susah lah. Ya, susah. Tapi akan situasi seperti ini tuh akan terus begini seperti situasi Pak SBY dengan Bu Mega atau akan membaik? Kalau menurut saya kita nggak usah terlalu membesar-besarkan bahwa seakan-akan persoalan bangsa itu ditentukan oleh akur atau tidaknya mereka. Memangnya Obama sama Donald Trump akur? Iya, Nah, iya. apakah Donald Trump dengan mantan-mantan presiden lain akur? Enggak ada yang akur apalagi Demokrat. Iya. Bahkan presiden yang berasal dari Republik pun banyak dia kritik. Dan itu tidak kemudian memiliki dampak kok terhadap proses check and balances dan kehidupan sehari-hari warga Amerika Serikat gitu ya. Kalau kita terus-menerus mengkait-kaitkan bahwa pembangunan dan perjalanan bangsa ini ditentukan oleh bagaimana seringnya mantan presiden bertemu, seakan-akan nih ya, masyarakat kita itu hanya dibelah didasarkan pada hambanya Jokowi, hambanya Mega, hambanya Prabowo, dan hambanya mantan-mantan presiden. Ini kan pola pikir feodal, bahwa kemudian ada permusuhan pribadi di antara mereka, ya sudah, anggaplah itu sebuah sinetron di level dewa-dewa. Ya, personal lah ya. Dan tidak mengganggu kita nyari duit, harga BBM dan lain-lain kok gitu kan. Itu yang menurut saya malah problem, Mas Radi, bahwa belakangan ini kita dikotak-kotakan. Lu kalau kritik Jokowi berarti lu ikut Mega. Iya. Lu kalau kritik Mega berarti lu pro Mulyono. Ini yang sekarang sedang terjadi. Makanya saya sangat menyesalkan kalau ada partai-partai baru yang muncul, apalagi mengatasnamakan anak muda, lalu mengatakan dirinya adalah partainya A gitu ya, saya nggak usah sebut. Gua tahu nih arahnya kemana. Partainya sebut inisial. partainya Inisial A, PSI. Partainya itu mau namanya bukan Inisial ya. ya itu Tapi kan mereka baru declare bikin PSI perseorangan itu. nggak usah lah Karena sebuah terbuka. partai yang membiarkan Partai, seseorang terbuka. baru 3 hari punya KTA jadi ketua umum lalu bicara tentang terbuka, nggak ada. Aturan dalam sebuah emiten itu Bukan seperti itu terbuka, nggak Mas. ada. Kalau kelihatan terbuka itu baru masuk jadi ketua. Terbuka. Kalau dia adalah kalau dia adalah anak tukang mebel dari seorang bernama Joko Widodo di tahun 2003, itu hebat. Berarti PSI partai luar biasa yang langsung memberikan kesempatan kepada anak pedagang mebel. 3 hari langsung bisa jadi ketua umum karena mungkin luar biasa hebat anak pedagang mebel itu. Tapi problemnya adalah yang 3 hari langsung jadi ketua umum itu adalah anak presiden.
Nah, dinilai sendiri saja. Nah katanya, tapi pedagang mobil itu kabarnya mau bikin partai terbuka, Mas. Itu. Ya kan udah dijawab sama PSI. Dengan PSI persorangan itu gitu loh. Berarti itu artinya Jokowi dulu kan sempat rame tuh akan ambil Golkar, bahkan sempat ada isu akan ngambil PDI juga gitu loh. Dengan adanya PSI persorangan itu artinya Jokowi akan lebih memilih untuk membesarkan PSI seperti itu. Ya karena menurut saya sekarang siapa sih yang berkuasa? Oke. Saya agak berbeda Mas dengan pandangan orang yang mengatakan Jokowi masih enggak, Prabowo yang berkuasa sepenuhnya. Sehingga ketika saya yakini itu, saya melihat daya tawar Jokowi untuk dilirik oleh partai-partai, apalagi partai sebesar Golkar dan partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi Prabowo, ya bukan suatu yang juga menurut saya menjadi magnet lagi. Yang bisa menjadi magnet adalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Yang semakin lama kan semakin terlihat semakin powerful. Powerful dan Prabowo. berdampak pada hubungan keduanya, Prabowo dan Jokowi. Kalau sampai berdampak, yang salah Pak Jokowi. Karena memang seharusnya seorang presiden berkuasa tunggal, bukan dengan membagi peran dan kekuasaannya Dengan mantan presiden. Ya. Tapi kemarin di acara ulang tahun Gerindra itu Prabowo sangat mengelulukan Jokowi, Mas. Bahkan itu jadi yang punya panggungnya Jokowi malah. Terkesan jadi panggungnya Jokowi itu. Kalau kita ingin menilai apakah Pak Prabowo masih menjadi subordinat Jokowi atau tidak, bukan dalam sebuah teriakan hidup Jokowi. Itu siapapun bisa melakukan itulah. Tetapi dari bagaimana dia merealisasikan programnya. Kalau programnya terlihat sangat Jokowi, berarti dia masih menjadi subordinat Jokowi. Dan saya pikir publik bisa melihat makan bergizi gratis, gaya efisiensi ala Prabowo, dan antara yang dianggap menjadi konsep dari Prof. Sumitro, bagaimana membangun kabinet gemuk. Yang kita tahu isunya dari dulu, kalau Pak Prabowo menang 2014, gaya Pak Prabowo kan seperti itu. Sementara kalau Jokowi, pada saat kita tahu 2014 menang, dia kan malah kemudian ingin memotong jumlah kementerian. Artinya dari situ kita bisa simpulkan, balik lagi, Prabowo is Prabowo. Jadi tagline-nya nggak melanjutkan lagi dong. Nggak dong. Keberlanjutan itu kan sudah ditunjukkan dengan menempatkan anaknya presiden sebagai wapres. Udah itu aja menurut saya. Simbolnya di situ ya. Simbol yang tidak Sebagai tidak wapres ya. Tapi kalau menurut Mas Tato sendiri, sejauh mana Prabowo memberikan ruang dan peran sama wapres ya? Ya pada dasarnya kan kalau kita lihat, pertama ya wapres harus ditempatkan, jangan sampai salah nih yang namanya netizen atau teman-teman bahwa memang itu kayak bagi dua. Enggak, wapres itu memang hanya cadangan ketika presiden berhalangan. Ini tata negara ya dan konsep presidensial. Tapi dapat diperbantukan sesuai dengan arahan dan instruksi presiden. Makanya biasanya ada inpres, ada kepres kalau ada tugas-tugas khusus ya. Dan jadi andai kata pun tidak terlalu difungsikan, ya itu hal yang biasa-biasa saja. Dan itu jadi apakah, bukan memang dipinggirkan gitu ya? Ketawanya kalau gini, kalau saya kembali ya, saya percaya Prabowo itu punya kecenderungan one man show. Oke. Ini menarik nih. Dalam konteks kekuasaan ya. Prabowo ini bukan orang yang berbagi, kekuasaan itu tersentralisasi pada dirinya. Sebagai contoh bahkan kalau kita lihat dari simbol-simbol yang sifatnya seremonial ya, tidak ada undang-undang yang dirubah, tapi ini pertama kalinya bupati wali kota itu dilantiknya oleh presiden loh, bukan oleh gubernur. Biasanya oleh gubernur karena gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oke, ada alasan efisiensi. Kalau mau efisiensi sebenarnya bisa berdebat juga. Lu kalau dilantiknya di daerahnya lebih murah sebenarnya gitu kan. Saya lebih melihat ini sebagai simbol dari resentralisasi. Bahwa presiden ingin lebih menunjukkan powernya tidak hanya kepada gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat, tangan pemerintah pusat, tapi juga kepada bupati dan wali kota yang adalah pemegang otonomi tingkat 2, otonomi di Indonesia. Dan itu sesuai dengan karakter Prabowo, centralized to him. Dan itu juga yang menjawab kenapa dalam konteks wapres, peran ini terlihat sekali sentralnya hanya ada di Pak Prabowo. Mas Gibran melakukan kegiatan-kegiatan kecil bagi skincare, razia rambut, dan lain-lain. Gitu. Lu kok ketawa itu? Ini kan kita baca berita. Makanya lapor Mas Wapres sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak jalan kan. Sekarang saya nggak tahu. Udah nggak jalan. Jadi
itu makin menunjukkan bahwa itu tadi kepemimpinannya Pak Prabowo tersentralisasi ke dirinya gitu Ya memang harusnya seperti itu. Lapor itu ya ke presiden. Iya dong. Ketika presiden mengatakan sibuk, dibuatlah sebuah arahan kepada Wapres. Pak Wapres, gimana kalau urusan laporan Pak Wapres aja yang urus, baru kemudian dibuat lapor Wapres. Nah saya nggak tahu proses itu udah ada belum gitu. Mas Mustaqim tahu lah sebenarnya itu bocorannya. Tapi pertanyaannya, Iya. Ini dari PDI jadi bahasnya Prabowo kira. Ini juga ngelantur. pertanyaannya, Ini bukan ngelantur, kompor meleduk. pertanyaan kalau misalnya Wapres terus-menerus juga dikasih kerjaan dan dia lapor di sama bapaknya, kira-kira apakah itu bisa berimplikasi apa secara politik? Pak Jokowi, andai kata pun kita mau spekulasikan merasa tidak nyaman dengan positioning anaknya misalnya ya, beliau tidak punya partai. Apa yang bisa dilakukan di parlemen? Punya partai itu. Partai Jokowi tadi Kan tidak ada di parlemen juga. Yang kedua ya, apapun secara de facto ya, sehebat-hebatnya seorang presiden, setinggi-tingginya kepuasan publik, bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat di Amerika, orang lupa dengan Obama kok. Ya. Bagaimana kita melihat kejamnya dunia politik, tanda kutip ya. Orang yang dulu mengelulukan seorang SBY di tahun 2004 terutama ketika pertama kali maju, dan bagaimana kemudian banyak sekali cercaan terhadap beliau ketika kemudian sudah selesai dengan masa jabatannya, ledekan tentang Candi Hambalang. Sekarang kan kita lihat, udah mulai lihat di netizen mulai ada yang bicara Candi IKN misalnya. Ini de facto secara politik. Aduh, temannya Mas persepsi Toto politik. masih punya magnet. Itu kabarnya tiap hari ada Temen gue yang mana? ada bus-bus yang datang ke rumahnya untuk sowan foto bareng. Pak Jokowi. Lah, iya. Oh iya pasti banyak pendukungnya. Tetapi apakah pendukung yang datang ini kan ibu-ibu dari Surabaya, lalu kemudian misalnya dari Lampung, bapak-bapak. Tapi kan bukan pimpinan DPR di Senayan. Tadi kan pertanyaannya, lalu bisa terjadi apa? Nggak akan terjadi apa? Nggak akan terjadi apa-apa ya. Ya, Oke, Mas Toto, terakhir nih. Kalau misalnya Mas Toto nih ketemu lagi, misalnya diajak ketemu lagi sama Pak Jokowi, kira-kira apa yang akan disampaikan? Pak Jokowi atau Pak Mulyono? Ini dua orang yang berbeda. Ya, Pak Mulyono boleh deh. Oke. Yang saya kenal Pak Jokowi. Oke, ya Pak Mulyono kalau gitu berarti. Apa yang ingin disampaikan dalam konteks apa nih? Ya dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini, misalnya relasinya dengan mungkin Ibu Mega, relasinya dengan Prabowo, relasinya dengan PDI Perjuangan, dan juga dengan positioning anaknya. Iya, saya mungkin hanya akan mengatakan Pak Jokowi mungkin harusnya lebih mengerti ya bahwa kekuasaan itu ada batasnya dan ada masanya. Batasnya itu ditentukan oleh undang-undang dan konstitusi. Tetapi kekuasaan itu ada masanya. Masanya itu adalah ditentukan oleh kelegowoan diri sendiri. Untuk kemudian memang memposisikan diri bukan lagi sebagai orang yang berkuasa, tapi sebagai orang yang menikmati legacy yang sudah dibangun. Udah itu aja mungkin. Dan saya berharap harusnya Pak Jokowi nangkap apa maksud saya. Ketemu lagi di Lanturan. jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Ini ujung-ujungnya jadi Jokowi.